Anime ini menceritakan tentang negara Jepang yang menerapkan sistem perjodohan yang sudah diatur oleh pemerintah. Jadi pada umur 16 tahun, para remaja akan mendapatkan surat pemberitahuan mengenai istri dan pasangan mereka masing-masing. Nah, para remaja ini tak perlu lagi khawatir ya tentang bagaimana pasangan mereka nantinya, karena pemerintah sudah memilihkan pasangan yang sangat ideal bagi mereka melalui berbagai macam prosedur. Dan anime ini akan berfokus kepada seorang laki-laki yang bernama Nejima yang dihadapkan cinta segitiga antara wanita yang ia sudah cintai dari SD hingga SMA bernama Misaki dan kisah cintanya dengan wanita yang sudah dijodohkan dengan dirinya bernama Ririna. So, bagaimana keseruannya? Yuk, langsung aja lah ya, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya Mamang dalam hitungan 1, 2, 3, passwordnya, check it, acrot. Cerita dimulai dengan diperlihatkannya kehidupan semasa sekolah seorang remaja bernama Nejima. Di sini Nejima memiliki sahabat laki-laki yang selalu mensupport Nejima di berbagai situasi bernama Nisaka. Oh ya, kita juga diperlihatkan Nejima yang teramat sangat menyukai seorang wanita kawaii yang sangat slebeu sekali lah ya pokoknya bernama Misaki. Sedikit gambaran aja ya tentang awal mula Nejima ini bisa menyukai Misaki. So, saat SD Nejima ini duduk sebangku dengan Misaki. Nejima mulai menyukai Misaki ketika Nejima memberikan setengah penghapusnya kepada Misaki yang kebetulan saat itu tidak membawa penghapus. Nah, dari situlah Nejima mulai menaruh rasa kepada Misaki. Hingga Nejima ini rela belajar dengan keras hanya untuk bisa satu SMP dan satu SMA dengan Misaki. Waktu demi waktu pun Nejima lalui dengan menjadi pengagum rahasia dari Misaki. Hingga tak terasa lusa adalah ulang tahun Nejima yang ke-16 tahun. Yang artinya apa? Ya, Nejima ini akan segera mendapatkan surat pemberitahuan dari pemerintah tentang pasangannya kelak. Nejima yang mengetahui hal tersebut pun berniat untuk menyatakan cintanya kepada Misaki sebelum ia dijodohkan dengan orang lain. Tak peduli ia akan ditolak mentah-mentah ke, dibilang jelek ke, bakal di friendzone ke, atau dibilang kamu terlalu baik buat aku. Karena yang terpenting bagi Nejima saat ini adalah perasaannya bisa tersampaikan kepada Misaki. Hari pun berganti dan kini kita diperlihatkan Nejima yang akan menyatakan cintanya kepada Misaki dengan sedikit basa-basi tentang masa SD mereka lah ya. Akan tetapi jawaban Misaki adalah ねじまって言って小学校の頃一度同じクラスだったんだけど。そうだっけ? Iya, ternyata Misaki ini sama sekali tidak mengingat tentang Nejima. Ya, walaupun Nejima ini sedikit terkena mental, tapi itu semua tidak menyurutkan Nejima untuk menggenggam sedang itu untuk menyatakan cintanya kepada Misaki. Di sini Nejima mengajak Misaki untuk bertemu di sebuah taman pada jam 6 sore nanti. Singkat cerita, kini kita diperlihatkan Nejima yang sudah berada di taman dan menunggu kedatangan Misaki. Akan tetapi detik berganti menit, menit sudah berganti jam, Misaki ini tak kunjung datang juga. Hingga waktu pun menunjukkan jam setengah 12 malam. Dan tiba-tiba saja...
Ya, tepat pada jam setengah 12 malam, Misaki pun tiba. Setibanya di taman, di sini Misaki mulai berkata jujur bahwa sebenarnya ia mengingat semua kenangan mereka saat SD dulu. Bahkan ternyata Misaki juga selama ini selalu menyimpan rasa sudah menjadi pengagum rahasia dari Nejima semenjak Nejima ini meminjamkan penghapus kepada dirinya. Welah dalah, Nejima yang mengetahui bahwa Misaki ini memiliki perasaan yang sama dengan dirinya pun pada akhirnya mulai saling mengungkapkan perasaan mereka satu sama lain. Hingga ya, kita diperlihatkan Nejima dan Misaki yang langsung bersilaturahmi bibir dengan begitu panasnya ya teman-teman. Misaki yang begitu senang dengan momen ini mulai menyatakan cintanya dan ingin melakukan berbagai hal dengan Nejima. Tunggu dulu, berbagai macam hal. Kira-kira apa ya boy? Lanjut, ketika mereka tengah asik-asiknya bersilaturahmi bibir, tak terasa jam pun sudah menunjukkan pukul 12 malam. Dan tiba-tiba handphone Nejima ini berbunyi, yang ternyata pesan yang masuk ke handphone Nejima itu merupakan pesan dari pemerintah yang memberitahu bahwa pasangan dari Nejima ini adalah Misaki. ました。死最終4日生まれ。高崎美咲さん。 Pada awalnya sih Nejima dan Misaki ini senang ya teman-teman karena pasangan yang ditunjuk oleh pemerintah itu adalah orang yang mereka sukai. Akan tetapi tak selang lama dari pemberitahuan tersebut, tiba-tiba handphone Nejima ini mati. Dan tiba-tiba saja dua orang perwakilan dari pemerintah menghampiri Nejima untuk memberikan surat resmi dari pemerintah tentang orang yang akan menjadi pasangannya kelak. Tapi ketika Nejima membacanya, 真田リリナ。 ya ternyata surat yang diterima oleh Nejima ini berbeda dari pesan yang masuk ke handphonenya. Yang mana surat yang diterima Nejima itu menuliskan orang yang akan menjadi jodohnya nanti adalah seorang wanita bernama Sanada Lilina, bukan Misaki. Pada awalnya sih Nejima ini protes ya karena ya pesan yang diterima di handphonenya ini berbeda gitu kan dengan surat yang diberikan oleh dua orang wakil pemerintah itu. Akan tetapi karena surat resminya ini merupakan surat yang langsung diberikan kepada Nejima, maka Nejima tidak bisa berbuat apa-apa. Dan tentunya pemberitahuan ini cukup mengecewakan ya bagi Nejima dan juga Misaki. あなたに良き縁とゆかりのあることを。 Ya, meskipun memang cukup berat ya rasanya untuk diterima oleh Nejima, tapi meskipun singkat ya Misaki udah cukup senang kok bisa mengutarakan perasaannya tersebut kepada Nejima. Aduh, kok aing yang nyesek ya anjing. 絶対に嘘じゃない。僕は高崎さんが好きだ。本当に好きだ。 Hari demi hari pun berlalu, meskipun merasa kecewa, Nejima tetap harus mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Hingga kini kita diperlihatkan Nejima yang akan menemui calon istrinya kelak, yaitu Sanada Lilina. Yang dari sini kita panggil saja Lilina ya bro. Pada awalnya sih Nejima ini tidak terlalu berharap banyak dengan calon istrinya tersebut. Akan tetapi... リリナ、あなたも挨拶しなさい。あの子が僕の結婚相手。そんなバカな。 Onde mande, kawaii begini Kang. Ya meskipun cukup mungil sih. Apanya tuh bang yang mungil? Badannya cu. Oke, seperti biasa kalau ada karakter penting dari anime ini, aing ya si youtuber ganteng kalem idaman apa para penonton? Ya betul, idaman para mamah muda ini akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dari Sanada Lilina. Jadi Sanada Lilina ini merupakan gadis cerdas yang bersekolah di sekolahan elit. Akan tetapi di balik para skawai dan kecerdasan Sanada Lilina, Lilina memiliki kekurangan, yaitu tidak bisa bergaul dan selalu ceplos lah kalau ngomong. Sehingga karena hal tersebut, Lilina ini tidak memiliki satu orang teman pun. Oh ya bang, sekarang kabar hubungan Misaki dengan Nejima gimana nih abangku? Ya, jadinya si Misaki udah jadian cuy sama aing.
Ya di sini Misaki meminta untuk menyudahi hubungannya dengan Nejima, dan ya dari situlah Misaki pun mulai menjauh dari Nejima karena ya hubungan asmara di luar program pemerintah itu dilarang ya bro, dan bagi siapa saja yang melanggar hal tersebut maka mereka akan dihukum. Oke, balik ke cerita. Kesan pertama Lilina terhadap Nejima ini bisa dibilang buruk ya para penonton, karena ya Nejima itu selalu terlihat murung dan tidak mau menatap mata dari Lilina, yang karena hal tersebut Lilina pun memutuskan untuk pergi dan disusul oleh Nejima yang bertujuan untuk meminta maaf kepada Lilina. Akan tetapi ya, kita diperlihatkan Nejima dan Lilina yang tengah berduaan di tempat yang sangat mendukung sekali lah ya buat melakukan adegan maksiat. Tapi karena Lilina ini masih kesal dengan Nejima, alih-alih untuk melakukan ini, itu, dan Lilina meminta Nejima untuk jujur kenapa ia selalu murung ketika bertemu dengan dirinya. Nejima yang merasa bersalah pun pada akhirnya jujurlah kepada Lilina tentang kisah cintanya dengan Misaki. その話、詳しく聞かせてくれる？ Lilina yang mendengar kisah cinta Nejima dengan Misaki pun meminta Nejima untuk menemukannya dengan Misaki. Pada awalnya si Nejima ini enggan ya mempertemukan Lilina dengan Misaki, akan tetapi karena Lilina ini selalu memaksa, pada akhirnya mau tidak mau Nejima pun mempertemukan Misaki dengan Lilina. なんでこんなところに。あ、ちょっとリリナ。高崎美咲さん、真田リリナと言います。根島ゆかりの政府通知の相手です。 Tapi ketika mereka dipertemukan, ternyata sangat di luar dugaan kita semua ya cu. Yang mana ketika Lilina membahas Nejima dengan Misaki, Misaki ini nampak begitu senang. Dan dari situlah Lilina dan Misaki pun mulai berteman dengan akrab. Hingga pada suatu hari Nejima ini diundang ke rumah Lilina dan dipertemukan dengan Misaki. 高崎さん、なんでここに。 Pada awalnya sih mereka berdua sedikit canggung ya teman-teman. Tapi karena Lilina ini begitu penasaran dengan kisah cinta mereka berdua, pada akhirnya Lilina menyuruh Nejima dan Misaki untuk melakukan persilaturahmian bibir di depannya. Bahaya ini boy. Yang tentunya keputusan dari Lilina ini membuat kaget Nejima dan juga Misaki. Tapi ya karena Misaki ini sudah dipikir-pikir pengen juga sih, pada akhirnya Misaki pun mengiyakannya. Dan aduh, padahal dikit lagi ini cu. Jadi sabar ya para penonton, dengan berat hati aing harus bilang, simpan lagi sabun kalian. Tapi karena Lilina masih belum puas, Lilina pun memerintahkan Nejima untuk melakukan persilaturahmian bibir dengan Misaki sehari sekali. Dan Nejima harus melapor setiap kedekatannya dengan Misaki kepada dirinya. 根島ゆかり、はい。美咲とキスして、1日1回、必ず。 Oh ya, di sini yang jelasin dulu ya tujuan Lilina kenapa ia begitu ngebet banget buat mencomblangkan Misaki dan juga Nejima. Jadi begini para jomblo, ketika Nejima menceritakan kisah cintanya dengan Misaki kepada Lilina, Lilina itu begitu tertarik dengan kisah cinta mereka berdua dan berasumsi bahwa Nejima dan Misaki ini memiliki ikatan cinta yang terikat dengan benang takdir dan tentunya tidak dapat dipisahkan oleh apapun dan siapapun. Ya, walaupun kini Lilina adalah jodoh dari Nejima yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, tapi Lilina sama sekali tidak merasa cocok dengan Nejima. Sekarang mari kita balik ke ceritanya. Nejima yang mendapatkan amanah dari Lilina pun mencoba untuk menyampaikannya kepada Misaki. Ya, Misaki yang mendengar hal tersebut tentunya ya tidak keberatan dong, dan kita diperlihatkan iya, ternyata adegan suci Nejima ini terlihat oleh Nisaka, sahabat dari Nejima sendiri. Singkat cerita, sore hari pun tiba dan kini kita diperlihatkan Nisaka yang menghampiri Nejima di kelasnya pada sore hari. Tapi ketika Nisaka melihat Nejima yang tengah tertidur pulas,
Tunggu dulu, cu. Apakah Nisaka ini merupakan seorang penyuka bola-bola mercon? Baba Bowie. Tercium aroma Andre Barbershop. Aduh gantengnya. Hari demi hari pun berlalu karena perintah dari Lilina. Kini hubungan Nejima dan Misaki makin dekat dan lengket. Lalu bagaimana bang perasaan Nejima kepada Lilina? Ya, meskipun pada awalnya Nejima ini tidak memiliki rasa sama sekali kepada Lilina, akan tetapi berkat program-program pemerintah yang diterapkan kepada mereka berdua, lambat laun hubungan mereka pun semakin dekat dan mulai ada nih benih-benih cinta yang timbul dari Lilina kepada Nejima. Yukari? Sehingga Nejima pun harus memilih antara wanita slebeo yang ia cintai dari kelas 5 SD sekaligus cinta pertama Nejima, atau seorang wanita kawaii parah malahan cu dan juga cerdas serta jodoh Nejima yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Singkat cerita, setelah lika-liku Nejima lalui dengan cinta segi empatnya. Bentar bang, kok segi 4 bang, bukannya segi 3 ya bang ya, antara Nejima, Misaki dan juga Lilina bang. It's satu lagi anak muda yaitu Nisaka yang menyukai Nejima diam-diam. Ya lanjut, pada suatu hari Nejima dan kawan-kawan diundang untuk menghadiri pernikahan dari kakak Nisaka. Bentar, apa-apaan ini bejir? Ayah Nisaka adalah seorang rambut legend begini? Sungguh berbahaya ini keluarga bejir. Yang satu ayahnya rambut legend, Baba Bowie. anaknya malah jadi penyuka batang gitu kan. Balik ke cerita. Lalu kini kita diperlihatkan pesta ulang tahun yang begitu meriah dari keluarga Nisaka. Akan tetapi Misaki yang melihat pesta pernikahan ini tak kuasa menahan air matanya ya para penonton, karena Misaki tahu pria yang ia cintai dari sejak kecil akan menikahi wanita lain. Nejima yang melihat Misaki yang tengah menangis pun tentunya tidak tinggal diam dong ya, dan terjadilah apa? Ya, adegan persilaturahmian bibir di antara mereka berdua. Omedetou gozaimasu. Minasama, seidai na hakushu o. Dan tanpa mereka sadari, Lilina melihat itu semua. Sepulang dari pernikahan kakak Nisaka, Lilina dan Misaki diajak untuk melakukan simulasi pernikahan oleh panitia. Meskipun pada awalnya Lilina menolak, tapi Misaki ini membujuk Lilina untuk melakukannya bersama dengan Misaki. Sehingga karena hal tersebut pun Lilina mengiyakan ajakan simulasi pernikahan ini. Akan tetapi di sisi lain, Lilina yang merasa menjadi penghalang dari hubungan Misaki dan Nejima pun memutuskan untuk membatalkan perjodohan tersebut dengan cara Nejima akan berpura-pura saling membenci dan menyatakan bahwa ia tidak cocok dengan pasangannya. Ya, walaupun ribet dan memiliki proses yang lama, tapi demi mempersatukan Nejima dan Misaki, Lilina akan melakukan hal tersebut walau dengan berat hati. Nejima yang mendengar ide dari Lilina pun mensetujuinya, walaupun dapat kita lihat dari raut muka Nejima itu bahwa ia juga sebenarnya keberatan yang mengiyakan rencana Lilina ini. Akan tetapi karena cintanya begitu besar kepada Misaki, maka Nejima pun tidak memiliki pilihan lain. Make ribet cu, kalau aing jadi Nejima, ya kalau bisa dua mah kenapa harus satu gitu kan? Alamak. Dan malam ini pun ditutup dengan Lilina yang meminta kepada Nejima untuk membuatnya menjadi seorang wanita seutuhnya. Onde bande. これが恋じゃないとしたら、人を好きになるって何なんだろう。 Hari demi hari pun berganti dan kini kita diperlihatkan Nejima yang curhat kepada Nisaka tentang hubungan asmaranya ini dan rencananya untuk membatalkan perjodohannya dengan Lilina. Di sini juga Nejima mulai jujur bahwa sebenarnya Nejima itu menyukai Lilina dan Misaki. Nisaka yang mendengar hal tersebut dari sahabatnya pun sekaligus orang yang ia cintai diam-diam pun pada akhirnya memberi saran kepada Nejima, daripada Nejima memilih salah satu, kenapa Nejima tidak memilih dua
dua-duanya aja gitu kan, dan menjalani cinta dengan dua orang yang ia cintai. Nejima yang mendengar perkataan Misaka yang sangat wadidau ini sontak membangunkan jiwa pucak boynya dan langsung mendatangi simulasi pernikahan Lilina dan juga Misaki. Sehingga kita diperlihatkan Nejima yang melakukan simulasi pernikahan dengan dua orang gadis yang ia cintai. Dan anime Koitu Uso pun berakhir, mamang. Ending macam apa ini? Oi. Tolong beri hamba pencerahan dong para penonton. Jadinya ini si Nejima sama siapa bejir? Baba Boy. Dah lah ya, aing mau off dulu, cu, mau lebaran.